Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1172 sampai tahun 1174. Kevin Ye tidak tahu banyak tentang kupu-kupu biru. Dalam ingatan Kevin Ye, dia hanya memiliki dua tangan dengannya, dan mendengar sesuatu tentangnya di sini di Jiang Tiansheng. Jelas bahwa kupu-kupu biru sekarang adalah anggota Aula Sura, tetapi sejujurnya, jika wanita ini bukan ibu kandung Claire Lan di dunia, Kevin Ye tidak akan begitu sopan padanya. Sejak awal dalam dua pertarungan pertama, Kevin Ye mungkin telah membunuhnya, dan tidak akan menyimpannya sampai sekarang, untuk pihak bencana. Menghadapi daya tarik alami Chiang, Kevin Ye sedikit bingung. Bagaimanapun, menurut pendapat Kevin Ye, Jiang Tiansheng adalah Jiang Tiansheng, dan kupu-kupu biru adalah kupu-kupu biru. Apa yang terjadi di Xiangjiang pada saat itu memang merupakan belas kasihan Jiang Tiansheng padanya, tetapi rahasia masalah ini tidak sesederhana itu. Pada awalnya, apa yang terjadi antara kupu-kupu biru dan Baritian, hanya kupu-kupu biru dan Baritian yang tahu dengan jelas. Setelah menangis lama, Jiang Tiansheng kembali ke sofa lagi, dan terus berkata, terpeleset adalah kebencian yang abadi. Itu adalah kesalahan yang menjadi kebencian abadi. Pada saat ini, Jiang Tiansheng tampaknya sangat sedih, bahkan penuh penyesalan. Jika Jiang Tiansheng masih merasa bersalah atas kupu-kupu biru ini beberapa waktu lalu, dan ada sedikit rasa kasihan dan keengganan, sekarang, emosi ini tidak dapat dilihat di wajah Jiang Tiansheng. Pada saat ini, Chiang terlahir dengan amarah. Di sekitar sofa Jiang Tiansheng, Kevin Ye berkeliaran, lalu tertawa penasaran dan berkata, Presiden Jiang, kata-katamu semakin dalam, aku tidak dapat mendengar petunjuknya. Setelah jeda, Kevin Ye melanjutkan, Presiden Jiang, dapatkah Anda memberitahu saya apa yang terjadi selama periode ini? Saya sangat ingin tahu tentang afrodisiak pada Anda dan kupu-kupu biru. Mengapa wanita ingin melakukannya kepada Anda lagi? Memang, saat ini, Kevin Ye sangat ingin tahu tentang kupu-kupu biru. Jika kupu-kupu biru ini bukan orang dari Aula Sura, itu hanya karena wanita misterius dari Sungai Xiangjiang memiliki hubungan yang tak terlukiskan dengan Aula Sura. Itu adalah makna kupu-kupu biru itu sendiri atau makna Aula Sura yang membuat Kevin Ye khawatir ketika menyangkut Jiang Tiansheng. Atas keraguan Kevin Ye, Jiang Tiansheng terdiam beberapa saat, lalu mengangguk dengan berat. Tanpa sadar, Jiang Tiansheng mengeluarkan sekotak rokok dari tubuhnya, yang satu menyerahkannya kepada Kevin Ye, dan yang satu lagi menyalakannya sendiri. Tak lama kemudian, ada kepulan asap di kantor kepala sekolah yang cantik itu. Kevin Ye tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Jiang Tiansheng dengan tenang dan menunggu pernyataan Jiang Tiansheng. Entah berapa lama Jiang Tiansheng baru membuka mulutnya dan berkata, Kevin Ye, nak, aku sudah memberitahumu sebelum aku berada di Xiangjiang. Sekarang tampaknya wanita kupu-kupu biru itu benar-benar tidak sederhana, dan hal-hal antara dia dan Baritian tidak seperti yang kulihat saat itu. Mendengar Jiang Tiansheng berinisiatif menyebut Baritian, Kevin Ye tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Presiden Jiang, mengapa ada sesuatu tentang Baritian? Jiang Tiansheng merasa tidak berdaya dan mengangguk. Saat itu, keluarga Tian, keluarga Fang, dan keluarga O yang dianggap sebagai tiga keluarga besar di Linhai. Kemudian, karenamu, keluarga Tian runtuh dan Baritian menghilang. Namun, hanya dalam beberapa bulan, Baritian kembali, dan secara tak terduga bertemu dengan kupu-kupu biru. Jelas, mereka sudah saling kenal sejak lama. Pada saat yang sama, wajah Jiang Tiansheng menunjukkan jejak kebencian dan rasa benci, ekspresi itu disebut menggertakkan gigi. Jika kupu-kupu biru dan Baritian berdiri di depan Jiang Tiansheng saat ini, Jiang Tiansheng ingin dapat memotong kedua orang ini hidup-hidup. Mendengar ini, Kevin Ye juga mendesis dingin, Presiden Jiang, bagaimana ini? Jiang Tian menghela napas, diam-diam menjentikkan abu di tangannya, dan kemudian mulai bercerita samar-samar. Dari cerita Jiang Tiansheng, Kevin Ye akhirnya mengerti. Kupu-kupu biru belum pergi sejak dia datang ke Linhai terakhir kali. Meskipun kupu-kupu biru wanita ini tidak pernah berinisiatif untuk mencari masalah Jiang Tiansheng selama ini, tetapi sejak sisa bulan ini, kupu-kupu biru telah memantau Jiang Tiansheng. Jiang Tiansheng telah menyadari hal ini. Namun, yang tidak pernah dipikirkan Jiang Tiansheng adalah bahwa kupu-kupu biru masih berhubungan dengan Baritian. Baritian hari ini telah menjadi tikus jalanan, semua orang berteriak untuk melawan karakter tersebut, dan Linhai, Donghai, Wanghai telah mengeluarkan surat perintah pencarian untuknya. Jiang Tiansheng tidak pernah berpikir bahwa dalam kasus ini, pria dan wanita akan berani datang untuk mencari mereka sendiri. Sambil mendengarkan, alis Kevin Ye berkerut, Presiden Jiang, apakah maksud Anda Baritian mengubah namanya, mengubah penampilannya, dan sekali lagi muncul di Linhai?
Jiang Tiansheng menganggukkan kepalanya dengan enggan dan berkata, ya, meskipun dia mengubah wajahnya dan mengubah namanya, Baritian tetaplah kakak seperguruanku, dan aku tidak dapat memahaminya lagi. Aku dapat mengenali suaranya dan gayanya dalam melakukan sesuatu, meskipun itu abu. Atas desakan alami Jiang, Kevin Ye hanya bisa mengangguk. Namun atas perkataan Jiang Tiansheng, Kevin Ye kini semakin penasaran. Oh, sepertinya ada orang dari Aula Sura di belakang Baritian, tetapi aku tidak begitu mengerti. Kupu-kupu Baritian Lan, kedua orang ini muncul di Lin Hai pada saat yang sama dan menemukanmu pada saat yang sama. Apa yang sebenarnya diinginkan Presiden Jiang? Sebenarnya, Kevin Ye tidak penasaran dengan apa yang ingin dilakukan Baritian dan kupu-kupu biru, tetapi apa yang ingin dilakukan Aula Sura di belakang mereka. Ini bukan pertama kalinya Kevin Ye bertarung dengannya. Oleh karena itu, Kevin Ye tahu cara Ye Sura. Jika dia dan Aula Suranya benar-benar ingin melakukan sesuatu di laut, Kevin Ye benar-benar harus waspada. Dalam hal ini, Jiang Tiansheng tidak punya pilihan selain tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mereka datang menemuiku hanya dengan dua permintaan. Pertama, izinkan aku membantu Baritian membangun kembali keluarga Tian yang dapat bermarkas di laut. Bagaimana dengan yang kedua? Kevin Ye bertanya dengan tergesa-gesa, seolah-olah poin kedua ini adalah poin yang paling penting. Kedua. Jiang Tiansheng berkata sambil mencibir, jika aku bisa memahami permintaan pertama mereka, tetapi aku tidak bisa memahami yang kedua. Setelah menghentikan suaranya, Jiang Tiansheng merendahkan suaranya dan berkata, persyaratan kedua yang diajukan kupu-kupu biru kepadaku adalah masuk ke sekolah menengah pertama Lin Hai nomor 1 dan menjadi guru kelas 11 sekolah menengah atas dengan nama. Ketika sampai pada kelas 11 sekolah menengah atas, pikiran Kevin Ye segera mulai melonjak. Kewaspadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya mulai berkeliaran di benak Kevin Ye. Dengan dengungan pelan, Kevin Ye berdiri dari tempat duduknya dan berkata sambil mencibir, sepertinya mereka mengincarku kali ini. Atas penilaian Kevin Ye, Jiang Tiansheng tidak mengatakan apa-apa tetapi mengangguk dengan berat. Bab 1173. Keputusan Kevin Ye tepat sekali, tetapi tidak mengherankan bahwa kupu-kupu biru dan Baritian benar-benar ingin masuk kelas 11 sekolah menengah atas secara anonim, yang jelas ditujukan pada Kevin Ye. Namun, Kevin Ye sedikit bingung. Kupu-kupu biru dan Baritian sedang dalam keadaan tidak baik atau bagaimana mereka berani berhadapan langsung. Siapa yang memberi mereka kepercayaan diri ini? Apakah Ye Shura? Setelah meninggalkan kantor kepala sekolah Jiang Tiansheng, Kevin Ye memiliki ide aneh di benaknya, tujuan Ye Xiluo ini selalu terkunci dalam situasi ibu kota kekaisaran. Mengapa dia tiba-tiba membalikkan senjatanya dan datang ke laut untuk mencari masalahnya sendiri? Selain itu, ada begitu banyak tangan yang baik dan wajah-wajah baru di Aula Sura. Dia tidak perlu mengirim kupu-kupu biru dan Baritian apa yang ingin kamu lakukan. Kevin Ye bingung dengan pertanyaan ini. Berdiri di balkon koridor kelas, ekspresi Kevin Ye saat ini sangat aneh, alisnya terkunci, dan aku tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sejak Kevin Ye bertarung dengan pendeta Tao di langit, tampaknya banyak masalah aneh muncul di benak Kevin Ye satu persatu. Saat ini, Kevin Ye bahkan merasa seolah-olah dia telah menjadi bidak catur, memainkan peran yang sangat penting di 9 alam surga dan bumi. Dari pertempuran berdarah di negeri dongeng saat itu, hingga serangan istana Yuxu, dan hubungan yang tidak jelas antara Aula Sura dan Iblis Darah, Kevin Ye merasa bahwa ada tangan di belakangnya untuk mendorong dirinya sendiri dan bertarung melawan dunia. Daozu, Lier, atau siapa tangan hitam tanpa nama ini? Apa yang ingin dia lakukan? Kevin Ye bingung bagaimana dia tidak bisa mengerti. Namun, ketika Kevin Ye terpesona, sosok cantik tiba-tiba muncul di belakang Kevin Ye. Naik turun, apa yang kamu pikirkan, begitu terganggu? Kevin Ye dengan cepat berbalik dan melihat gaun biru dan postur anggun, berdiri di belakang Kevin Ye dengan sedikit gugup. Keindahan yang tak tertandingi menundukkan kepalanya, seolah-olah dia telah melakukan kesalahan. Gadis ini bukan siapa-siapa, dia adalah Claire Lan, atau lebih tepatnya, dia seharusnya dipanggil Yuruo sekarang. Melihat orang kepercayaannya, Kevin Ye melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada, tidak ada. Claire Lan masih menundukkan kepalanya dan bergumam sebentar. Matanya yang tak tertandingi pertama-tama menatap Kevin Ye, lalu menatap kantor kepala sekolah yang tidak jauh dari sana. Akhirnya, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, pasang surut, kamu telah bertemu dengannya. Bagaimana dengannya? Jelas, tidak ada orang lain di mulut Claire Lan, yang mengacu pada Jiang Tiansheng. Bagaimanapun, Jiang Tiansheng adalah ayah Claire Lan di dunia manusia. Selain itu, meskipun Claire Lan tidak memiliki kekuatan sihir di negeri dongeng, dia setidaknya adalah seorang master di puncak Tianyuan. Sama sekali tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak menyadari ketidaknormalan Jiang Tiansheng di sekolah untuk waktu yang lama. Tidak peduli Claire Lan atau Lin Sai Ling pasti tahu tentang Jiang Tiansheng di Gu, tetapi mengapa mereka tidak menghentikannya, Kevin Ye tidak tahu. Sambil tersenyum, Kevin Ye berkata, Xiao Yuruo, jangan khawatir.
Presiden Jiang baik-baik saja. Ini hanya sedikit afrodisiak. Aku telah memecahkannya untuknya. Mendengar apa yang dikatakan Kevin Ye, Claire Lan merasa lega. Namun, wajah yang tak tertandingi itu agak linglung dan berkata, itu bagus, itu bagus. Sambil berkata demikian, Claire Lan melangkah maju dan memegang jari Kevin Ye, lalu berkata, mengapung dan tenggelam, waktu untuk latihan interval akan segera berakhir. Ayo cepat kembali ke kelas. Setelah berkata demikian, Claire Lan meraih Kevin Ye dan berlari ke ruang kelas 11 di kelas 3 senior. Saat ini, Claire Lan tampak sangat aneh, seolah-olah dia ingin menjauh dari ruang kepala sekolah, dan semakin jauh, semakin baik. Dan penampilan abnormal Claire Lan juga sepenuhnya terekspos di hadapan Kevin Ye, membuat Kevin Ye merasa sedikit aneh. Dia meraih Claire Lan yang kebingungan, dan Kevin Ye pun terhanyut. Tiba-tiba, jarinya menyentuh bagian dalam alis Claire Lan. Claire Lan segera berkata, naik turun. Namun, sebelum Claire Lan selesai berbicara, napas dingin dan menusuk mengalir turun dari kedalaman alis Claire Lan, dan suara Kevin Ye yang bersemangat terdengar di telinga Claire Lan. Xiao Youruo, jangan buka mulutmu. Napasmu tidak stabil dan jantungmu tidak teratur. Sekarang yang perlu kau lakukan adalah mengikuti iramaku, membekukan kembali pikiranmu, dan membuat hati taomu menjadi padat lagi. Ki terlalu berlebihan, naga hijau, lautan darah, Fang Ming. Menurut beberapa arahan Kevin Ye, Claire Lan menstabilkan pikirannya. Mengandalkan aura kacau dari ujung jari Kevin Ye, dia perlahan dan perlahan menstabilkan pikiran Taonya. Kevin Ye dan Claire Lan sama-sama praktisi Taoisme. Mungkin mereka tidak dapat melihatnya ketika mereka dalam kultivasi rendah, tetapi begitu mereka lahir, hati Taoisme terlalu penting dan penting bagi seorang biksu. Jika Tao terganggu, kemungkinan besar roh jahat akan memasuki tubuh, dan konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Namun, Claire Lan berkata bahwa dia juga merupakan sosok di puncak Tianyuan, dan Daosin tidak begitu rapuh. Kevin Ye tidak mengerti bahwa Claire Lan sudah lama tidak keluar dari sekolah menengah pertama. Apa yang bisa memengaruhi Daosinnya? Mungkin masalah ini ada hubungannya dengan Presiden Jiang Tiansheng. Kevin Ye berpikir dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Claire Lan akhirnya mendapatkan kembali kejernihannya, dan matanya yang tak tertandingi menjadi jernih. Dia berkata, maaf, aku membuatmu khawatir. Kevin Ye tidak bermaksud menyalahkannya. Dia hanya berkata, hatiku terbelenggu. Maaf. Aku tidak menjaga suasana hatimu selama ini. Claire Lan bahkan berkata, pasang surut, jangan katakan itu. Itu bukan salahmu. Belenggu-belenggu ini tidak ada hubungannya denganmu. Mereka hanya belenggu di dunia. Kevin Ye berteriak panjang, memiringkan kepalanya dan menatap Claire Lan. Kemudian dia berkata dengan tatapan aneh, sepertinya perubahan suasana hatimu akhir-akhir ini ada hubungannya dengan orang tuamu di dunia. Claire Lan melirik kata-kata terakhir Kevin Ye, tanpa menyembunyikan apapun, mengangguk. Bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang itu? Dengan senyum di mulutnya, Kevin Ye terus bertanya. Claire Lan membuka mulutnya dan mencoba berhenti berbicara beberapa kali. Namun, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan perasaannya kepada pria yang paling dia percayai. Setelah ragu-ragu sejenak, Kevin Ye melihat bibir merah Claire Lan dan berkata, pasang surut, sebenarnya, aku sudah lama ingin menceritakan hal ini kepadamu, tetapi kamu telah menutup pintu beberapa hari yang lalu, jadi aku hanya... Sambil mengatakan itu, Claire Lan menurunkan alisnya dan terus berkata, sebenarnya, wanita itu, datang kepadaku beberapa hari yang lalu. Dan memberitahuku sebuah rahasia tentang pengalaman hidupku. Mendengar kata-kata Claire Lan, ekspresi Kevin Ye terkejut dan berkata dalam hatinya, rahasia pengalaman hidupnya. Bisakah kita mengatakan bahwa Xiao Youruo memiliki tubuh manusia, dan orang tua kandungnya bukanlah Blue Butterfly dan Jiang Tiansheng? Bab 1174. Perkataan Claire Lan membuat Kevin Ye sangat gelisah. Bahkan Kevin Ye, wanita yang disebutkan dalam mulut Claire Lan, ingin tahu siapa dia bahkan dengan jari kakinya. Menurut Kevin Ye, selain kupu-kupu biru, tidak akan ada orang lain di dunia ini yang dapat membuat pikiran Claire Lan berfluktuasi seperti air yang berhenti lagi. Diam-diam, melihat Claire Lan seperti ini, alis Kevin Ye selalu membeku. Kevin Ye tidak mengerti. Jika ayah Claire Lan bukan Jiang Tiansheng, siapakah orangnya? Saat ini, suasana hati Claire Lan juga sangat buruk, yang membuat orang merasa tidak enak. Jika Kevin Ye tidak menstabilkan hatinya, dia akan menyakiti Claire Lan tanpa henti. Mereka berdiri berhadapan, Kevin Ye tidak bertanya apa-apa, dan Claire Lan tidak berani mengatakan apa-apa. Namun, setelah sekian lama, Claire Lan tidak dapat menahan perasaan di dalam hatinya dan berkata, pasang surut, aku tahu bahwa kita para praktisi seharusnya tidak peduli dengan belenggu duniawi ini, tetapi... Sebelum Claire Lan selesai berbicara, Kevin Ye mengulurkan tangannya, membelai rambut panjang Claire Lan, dan berkata sambil tersenyum, Xiao Youruo, katakan, kamu akan merasa lebih baik setelah mengatakannya.
Sebenarnya, 4 kata, pikiran seperti air, mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk melakukannya, bahkan bagi mereka yang berlatih Taoisme. Mendengar penghiburan Kevin Ye, Claire-Lan mendongak dengan tergesa-gesa, dan matanya yang indah masih berbinar-binar karena air mata. Karena di mata Kevin Ye, Claire-Lan melihat toleransi dan pengertian, yang lebih penting daripada apapun. Claire-Lan tanpa sadar mengeluarkan suara dan tiba-tiba mengangguk. Susah payah, wanita itu datang menemuiku beberapa hari yang lalu, dan dia mengatakan kepadaku bahwa ayah kandungku bukanlah Presiden Jiang Tiansheng, melainkan. Pada saat yang sama, Claire-Lan mengangkat matanya lagi, tetapi pada saat ini, matanya juga penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Siapa itu? Kevin Ye tiba-tiba bertanya. Kevin Ye hari ini dapat dikatakan sedang berkultivasi dan berkomunikasi dengan Tuhan di dunia manusia, tetapi dia tidak tahu segalanya. Misalnya, ayah kandung dunia manusia Claire-Lan tidak diketahui oleh Kevin Ye. Itu Baritian. Masih menundukkan kepalanya, ekspresi Claire-Lan mulai aneh, sepertinya dia tidak berani menatap wajah Kevin Ye. Tampaknya Baritian diucapkan dari mulut Claire-Lan, yang merupakan penghinaan besar bagi Kevin Ye dan Claire-Lan sendiri. Sebenarnya, terkadang Claire-Lan ragu apakah akan mempercayai apa yang dikatakan kupu-kupu biru. Bahkan Claire-Lan merasa bahwa bahkan jika Jiang dilahirkan sebagai ayahnya sendiri, dia akan menerimanya jauh lebih baik daripada Baritian. Saat mendengar kata Baritian di mulut Lan Chair, getaran dalam hati Kevin Ye jauh lebih besar daripada yang ada di dalam Lan Chair. Dia. Apakah dia? Kevin Ye membuka mulutnya karena terkejut dan memanggil dengan suara rendah. Namun, bagaimanapun juga, Kevin Ye adalah Kevin Ye. Hati taunya jauh lebih stabil daripada Lan Chair. Segera, tidak ada keterkejutan di wajah Kevin Ye, tetapi senyum seperti Rausi. Tidak heran, saya mengatakan bagaimana kupu-kupu biru dan Baritian muncul bersama di Linhai. Saya mengatakan bagaimana mereka berani bersikap begitu tak kenal takut terhadap saya. Ternyata gabungan materi asli ada di sini. Tampaknya dengan kata-kata Baritian di mulut Lan Chair, banyak keraguan di benak Kevin Ye dengan mudah terpecahkan. Keraguan ini termasuk kupu-kupu biru dan Baritian yang baru-baru ini muncul di Linhai, dan semua penderitaan dan pilihan Jiang lahir di Xiangjiang pada waktu itu. Sejauh ini, Kevin Ye akhirnya mengerti bahwa sejak Jiang Tiansheng menginjakkan kaki di sungai Xiangjiang dan bertemu kupu-kupu biru di sungai Xiangjiang, semua ini seharusnya menjadi situasi. Namun, orang yang bersembunyi di tata letak yang gelap dan santai itu tidak lain adalah orang lain. Itu adalah penguasa Aula Sura, Ye Xiuluo yang misterius. Ketika Claire-Lan melihat ekspresi Kevin Ye, dia khawatir. Dia meraih lengan baju Kevin Ye, menggoyangkannya 2 kali, dan berkata, pasang surut, menurutmu apa yang harus kulakukan? Jelas, Claire-Lan tahu bahwa Kevin Ye dan Baritian berada dalam posisi yang bermusuhan. Aku khawatir kupu-kupu biru juga telah berenang di sekitar putrinya dan ingin dia saling bermusuhan. Namun, kupu-kupu biru tidak tahu bahwa Claire-Lan hari ini bukan lagi manusia biasa yang dapat dimanipulasi oleh orang lain. Dia telah menemukan kekuatan sihir dan ingatannya sendiri. Menggunakan Claire-Lan untuk menghadapi Kevin Ye hanyalah mimpi. Namun, kata-kata kupu-kupu biru tentu saja mengguncang pikiran Claire-Lan. Kalau tidak, Claire-Lan tidak akan pernah lahir untuk melihat Jiang mati. Merasakan hati Claire-Lan yang kusut, Kevin Ye tersenyum perlahan, membelai kepala Claire-Lan lagi, dan berkata, Yuruo, kau benar-benar gadis yang konyol. Apa yang harus kulakukan? Bahkan jika Baritian adalah ayah kandung tubuhmu, sekarang kau telah terbangun dan segelnya telah terlepas. Kau adalah peri anggrek Yuruo, dan bukan lagi Blue Keyer. Kau mengerti. Claire-Lan bersenandung, tetapi masih mengangkat kepalanya dan berkata, pasang surut, aku mengerti semua hal yang kau katakan, tetapi belenggu tetaplah belenggu. Aku. Kevin Ye menghela napas, aku tahu, lebih mudah mengatakan daripada melakukan. Sambil berkata, Kevin Ye menatap Claire-Lan dengan wajah jenaka, Yuruo kecilku, apa yang kau ingin aku lakukan? Sebenarnya, ketika Claire-Lan mengatakan Baritian, dia sudah mengerti bahwa gadis kecil di depannya datang untuk memohon kepada Baritian. Mendengarkan olok-olok Kevin Ye, Claire-Lan tahu bahwa pikirannya tidak bisa disembunyikan di depan Kevin Ye. Tentu saja, Claire-Lan tidak ingin menyembunyikannya. Wajahnya yang pucat berubah menjadi merah padam. Claire-Lan tergagap, pasang surut, sebenarnya, aku tahu bahwa Baritian memiliki banyak hal buruk. Aku dapat mengatakan bahwa dia benar-benar brengsek. Tapi tolong anggap dia sebagai ayahku di dunia ini. Bisakah kau? Kata-kata Claire-Lan akhirnya dipotong oleh Kevin Ye, apakah kau ingin aku mengampuni nyawanya? Claire-Lan tidak menyangkalnya. Dia menundukkan kepalanya dan mengangguk. Bagi Kevin Ye sekarang, Baritian hanyalah semut pengganggu. Apakah itu membunuh atau tidak, itu tidak ada bedanya. Dengan senyum tipis, Kevin Ye berkata, Yuruo kecilku, ini sepertinya pertama kalinya kau bertanya padaku di dunia manusia.
Kau dapat yakin bahwa untukmu, untuk berhasil memotong belenggumu di dunia manusia, aku tidak akan menyentuh Tian Bari ini. Namun, perkataan Kevin Ye berubah lagi dan berkata, namun, Xiao Youruo, satu hal yang harus kamu pahami adalah aku bisa mentolerir serangan Bari Tian kepadaku, tetapi aku tidak akan pernah mentolerir dia menyakiti saudara perempuanmu di dunia ini, terutama mereka yang belum membuka segel. Jika dia berani melakukan sesuatu kepada mereka, itu akan menjadi akhir hidupnya. Mendengar Kevin Ye berkata demikian, Clairland juga menghela napas lega, mengangguk, dan berkata dengan tegas di matanya, pasang surut, jangan khawatir tentang ini. Dia harus berani menyerang saudara perempuannya. Bahkan jika kamu tidak membunuhnya, aku juga akan secara pribadi mengakhiri dia dan semua belengguku di dunia ini. Perkataan Clairland begitu tegas, begitu nyaring dan kuat. Namun, Clairland tidak tahu bahwa itu adalah janjinya kepada Kevin Ye bahwa Bari Tian dan kupu-kupu biru, yang bersembunyi di laut, telah mengulurkan tangan hitam mereka kepada saudara perempuannya, Peri Peony, Ling Yu, di antara 12 pemilik bumi.